Jadi tadi kita datang mengguyurkan Pratima Bodhisattva Siddhartha yang punya kebijaksanaan dan pahala yang luar biasa seperti samudra. Namo Buddhaya. Syami Tufo. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik-baik saja. Semoga diberkahi selalu kesehatan serta kebahagiaan. Saya di sini diberi kesempatan dari Yang Mulia Bante Badra Sunanda untuk melakukan sharing tentang atau mengenai IFO. Karena apa yang kita lakukan soyogyanya kita pahami. Apa yang kita laksanakan soyogyanya ini kita ketahui. Sehingga tidak ada lagi yang namanya pandangan keliru atau hal-hal yang menjadikan bahan untuk keraguan-raguan dalam melakukan apa yang kita laksanakan dalam ritual. Dalam Buddhis, khususnya di Tachen, di Mahayana, ritual Maifo atau pengguyuran Pratima Bodhisattva Siddhartha itu sudah dilakukan sejak dulu kala. Kenapa disebut dengan bahasa Mandarnya Ifo? Kalau secara harfiah berarti memandikan Buddha. Tetapi secara kontekstual, secara filosofi bahwa yang kita guyur ya, bukan memandikan. Artinya kalau memandikan itu kan kita siram, kita sabuni dan sebagainya. Kita ini guyur, mengguyurkan Pratima. Pratima artinya rupang, Pratima, atau bahasa sehari-hari patung. Jadi kita pakai bahasa Pratima. Pratima itu rupang. Siddhartha, Bodhisattva Siddhartha karena pada saat beliau lahir di dunia ini di Jambudvipa di Nepal sekarang, tepatnya di Lumbini, beliau lahir sebagai seorang bodhisattva yang bernama Siddhartha, yang punya klan atau suku dari suku Sakya. Beliau lahir dari seorang ayah bernama Sudodana dan ibunya Ratu Mahamaya. Kenapa ada ritual Fo atau pengguyuran? Karena diceritakan di saat itu seorang pangeran yang lahir di Taman Lumbini yang dibersihkan oleh para dewa dengan air hangat dan air dingin, membersihkan tubuhnya dari kekotoran-kekotoran, dari hal-hal yang memang membuat jasmaninya kotor. Kemudian pada saat itu bertepatan dengan bulan purnama. Jadi kita di sini memvisualisasikan bahwa yang saya katakan, yang tadi Su katakan, bahwa kita memvisualisasikan, kita mengguyur rupang Pratima Siddhartha ini, Bodhisattva Siddhartha ini seperti mengguyur batin kita, mengguyur kilesa kita. Ya, tadi ada syair yang kita nyanyikan bersama itu kan, lebih kurang artinya secara bahasa Indonesia yaitu, saya sedang mengguyurkan Pratima Bodhisattva Siddhartha. Lautan kebijaksanaan murni dengan pahala yang agungnya. Jing Ce Chuang Yan, Kung Te Hai. Kung Te itu pahala. Kung Te punya Kung Te, pahala yang luar biasa. Ya, Kung Te Hai, seluas samudra, sehingga kita punyai sesuatu yang Chuang Yan, agung. Ya, seorang yang agung yang punya pahala yang luar biasa seluas samudra, kita telah hadir di dunia ini mengajarkan dharma kepada kita. Ya, makanya ada istilahnya apapun dharma. Kemudian yang ketiga adalah Wucuo Chongsen Li Chen Kuo. Lebih kurang artinya terbebas dari 5 racun kekotoran batin. Masuk dalam pintu dharma ada 84 pintu dharma dari manapun.
tetap ke satu samudra dharma dengan rasa yang sama, tidak ada perbedaan. Mau dari sungai di Manokwari, mau sungai dari Nabire, mau sungai dari Sumatera, akan turun ke samudra dengan satu rasa yang dharma, yang sama. Begitu juga dengan dharma. Anda mau dengan Tachem, mau dengan Xiaochen, mau dengan Vajrayana, Tantrayana, semua akan bermuara ke dharma yang sama dengan satu rasa, yaitu kebenaran sejati. Jadi tadi kita datang mengguyurkan Pratima Bodhisattva Siddhartha yang punya kebijaksanaan dan pahala yang luar biasa seperti samudra. Semoga ini juga mampu membersihkan 5 racun yang ada dalam diri kita. Kekotoran batin. Apa saja 5 racun itu? Yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keegoan kita. Semua manusia yang belum mencapai tingkat spiritual yang tinggi, belum mencapai kesucian, dalam batinnya, dalam hatinya, hati ya, batin itu pasti ada 5 racun itu. Tapi bagaimana kita mengendalikan 5 racun ini dengan baik? Bagaimana kita mengkondisikan keserakahan kita, mengkondisikan kebencian kita, mengkondisikan kebodohan kita, kesombongan kita, ego kita, dengan memperhatikan dan melihat secara apa adanya yang timbul dalam batin kita. Ketika kebencian muncul, kita dapat menekannya dengan perlahan-lahan agar kebencian ini tidak larut dalam kilesa kita, dalam noda batin kita lebih kuat lagi. Kita muncul kesombongan kita menekan secara perlahan-lahan agar kesombongan ini tidak mengembang menjadi besar dan besar. Ketika kita sadari, kuncinya adalah sadar. Buddhis dalam praktek dharmanya itu adalah melepas dan sadar, mampu melepas dan menyadari apapun itu yang terjadi. Ketika kita sadari itu, hal-hal yang negatif muncul, kita tidak mampu, ya, sebelum kita mencapai tingkat kesucian tertentu, kita tidak mampu membuangnya, tapi memperhatikan dan pelan-pelan menekannya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kemarahan akan muncul meledak, dan kita sadari bahwa ini kemarahan tidak baik untuk diri kita dan orang lain, maka kemarahan itu akan berangsur-angsur menjadi mengecil dan mengecil. Yang paling berbahaya ketika keserakahan, kesombongan, kebencian, dan keegoan itu muncul dan kita tidak sadari. Ini yang berbahaya. Ini yang kadang-kadang membuat kita terlena oleh masa lalu dan oleh masa depan. Ya, dulu saya yang punya ini, dulu saya yang finish, dulu. Melihat masa lampau dengan penuh kesombongan. Atau kalau tidak ada saya, dia sudah begini. Kalau tidak ada saya, dia tidak begini. Ini mengembangkan kesombongan dan keegoan. Ketika itu muncul, oh, saya lagi tidak baik ini. Kita tekan pelan-pelan. Ketika kita belajar, yang tadi secara filosofi kita memandikan Rupang Buddha, memurnikan kembali batin kita, mengguyur dengan air bunga yang wangi kepada Rupang Buddha, kepada Rupang Siddhartha, seperti mengguyur batin kita hingga sedikit demi sedikit yang namanya 5 racun ini akan terkikis. Bukan hari ini Anda datang, guyur, sudah bebas, ya, sudah suci semua yang namanya dosa, kesombongan dan semua tidak ada lagi. Tidak demikian. Tapi bagaimana kita belajar hari ini menyiram atau mengguyur Pratima Buddha dengan mengikis 5 kekotoran batin tadi. Jadi apa yang kita lakukan bisa kita pahami secara baik dan benar. Kemudian syair yang terakhir,
menjadi murni sehingga semurni Tathagata, semurni Buddha. Ya, tong chen rulai jing fase. Ya, artinya kemurnian, memurnikan kembali seperti murninya seorang Tathagata atau seorang Buddha. Jadi ini yang kita lakukan tadi. Sehingga bukan hanya ritual semata setiap tahun Yivo mengguyur Pratima Buddha, mengguyur Pratima, tapi kita harus memahami filosofi apa yang kita lakukan, ritual yang kita lakukan. Ketika kita sudah pahami, yang terpenting adalah kita praktekkan, kita jalani. Kita mau melangkah 1000 km, kita harus melangkah 1 langkah dulu. Kita mau membersihkan noda batin kita harus mulai. Setelah kita Yivo ini, kita harus mulai pelan-pelan menekan kilesa, 5 racun yang ada dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga belajar Buddhis punya manfaat yang luar biasa. Belajar agama Buddha, belajar Dharma punya manfaat untuk diri kita dan untuk sekitar kita. Kita berharap orang lain bahagia, kita berharap semoga semua makhluk bahagia, namun di sekeliling kita masih ada orang yang belum bahagia. Keluarga kita, tetangga kita, dan sebagainya. Jadi belajar Buddhis bukan hanya mempraktekkan Dharma itu, tapi harus melihat secara bijaksana. Ketika kita mau ke wihara, mau bantu wihara, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kita juga harus melihat keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah siap? Apakah rumah sudah masak nasi, masak sayur untuk keluarga? Nanti datang ke wihara, tapi sayur nasi belum dimasak, suami pulang, tidak ada makanan. Ke wihara itu juga tidak bijak dalam hal ini. Jadi kita harus bijak. Keluarga dulu, semua udah oke, bawa keluarga sama-sama ke wihara. Belajar, dan belajar. Kita harus menyeimbangkan spiritual dan sosial. Ketika spiritual bagus, sosial bagus, maka ini akan menjadi sayap penyeimbang. Jadi kita jangan juga euforia, tapi tidak melihat secara bijak. Itu yang harus kita pahami. Kenapa seorang Pangeran Siddhartha 6 tahun di hutan Uruvela mencari guru, berguru dengan guru-guru besar, akhirnya duduk di bawah pohon bermeditasi selama lebih kurang 6 tahun, menyiksa dirinya bersama teman-temannya 5 orang. Tetapi pada saat Pangeran Siddhartha mendengar satu syair bahwa apabila senar ditarik terlalu kencang maka akan putus, apabila senar dikendorkan maka tidak akan suara yang baik muncul. Tercerahkan bahwa apa yang beliau lakukan selama ini, ekstrim tidak makan, itu tidak baik. Bukan tidak benar, bukan tidak baik, tapi tidak bijak. Tidak bisa mendapatkan apa yang dia cari, yaitu obat dari lahir, sakit, tua, dan mati. Akhirnya beliau meninggalkan teman-temannya ke sungai, membersihkan badannya, kemudian naik, kemudian dipersembahkan bubur. Seorang bernama Sujata mempersembahkan bubur, habis itu mangkoknya bawa lagi ke sungai Neranjana, kemudian beliau berikrar, apabila patah saya, mangkok saya akan melawan arus sungai ini, saya akan menjadi seorang Buddha. Kalau tidak, berarti dia tidak bisa mencapai kebuddhaan. Akhirnya beliau menyeberangi sungai ke hutan Gaya, di Bodhgaya, duduk dengan persembahan lalang pusa itu dari seorang pengembala kambing, ditaruh sebagai tempat duduknya, lalu bermeditasi di situ dan meyakini dirinya, saya tidak akan berdiri sebelum mencapai penerangan sempurna. Kita sebagai umat Buddha, siapa yang kita contoh kalau bukan Buddha? Siapa yang kita pedomani kalau bukan Buddha?
Anda bisa lihat seorang Buddha yang 6 tahun, seorang Pangeran Siddhartha Bodhisattva 6 tahun duduk tidak mencapai apa yang dia inginkan, tapi dengan bijak dia melihat. Akhirnya beliau ditinggalkan teman-temannya. Oh, sudah kalah, sudah tidak ini. Tapi beliau yang mencapai penerangan sempurna atau menjadi seorang sama sang Buddha. Karena apa? Karena timbulnya kebijaksanaan. Bahwa terlalu ekstrim menyiksa diri juga tidak baik, terlalu hura-hura dan meyakini bahwa hidup ada sekali juga tidak baik. Akhirnya beliau menjadikan jalan tengah. Kita di sini juga bentar lagi akan Waisak. Ini adalah rangkaian dari Waisak. Ivo itu adalah rangkaian dari perayaan Waisak itu sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ambil airnya, ya, bawa pulang, taruh di bak mandi untuk mandi. Ya, bukan jimat, bukan nanti mandi jadi muda lagi 10 tahun, enggak. Tapi sebagai aditana bahwa kita sudah melakukan pengguyuran Pratima Buddha, air ini dapat bermanfaat bagi tubuh kita, sehingga boleh dibawa pulang, nanti ditaruh di bak mandi. Jangan diminum, walaupun tuh air aqua, air mineral yang kemarin 2 botol galon, tapi jangan diminum karena sudah nyampur. Ya, suhu bilang untuk awet muda diminum pula kan, nanti susah lagi, saya harus ke rumah sakit umum baca mantra lagi. Jadi intinya pada hari ini yang kita lakukan dalam pengguyuran Pratima Buddha ini, Pratima Bodhisattva Siddhartha ini adalah bagaimana kita memulai langkah pertama kita memahami, mengerti dengan 5 racun tadi yang akan timbul dalam diri kita, dan kita sadari itu. Ketika kita sadari, maka 5 racun itu bisa kita tekan sedemikian rupa. Ingat, belajar Buddhis, belajar Dharma bukan hanya textbook, bukan hanya baca buku banyak-banyak, tapi praktek juga harus dilakukan. Buddha mengatakan tidak ada gunanya berbicara atau membaca buku ribuan, tapi tidak melakukan satu praktek pun. Lebih baik satu praktek daripada hidup 100 tahun tanpa berguna sama sekali. Sehingga praktek yang paling gampang, yang paling bisa kita lakukan, yaitu tersenyum kepada sesama. Melakukan kebajikan dengan hanya memberikan sebuah senyuman, itu juga bisa menenangkan hati orang. Bukan datang ke wihara, jutek mukanya, tersenyum. Memberikan sekuntum bunga teratai untuk para sahabat-sahabat kita wihara. Bagaimana? Harus cari bunga teratai. Bunga teratainya Bante Sunanda harus dipetik dulu. Enggak. Memberikan sekuntum bunga teratai dalam filosofi berarti kita beranjali. Coba Anda anjali, itu mirip kuntum bunga teratai. Mempersembahkan bunga teratai kepada saudara-saudara kita, sesyong secia kita, para calon Buddha. Namo Buddhaya, Amitofo. Itu hal yang sangat gampang sekali, praktek yang sangat mudah sekali, tapi terkadang sulit untuk kita lakukan apabila yang saya katakan tadi, salah satu kekotoran batin yaitu kebencian ada dalam diri kita. Bagaimana kita tersenyum kepada orang yang kita tidak sukai, bagaimana kita memberikan sekuntum bunga teratai kepada orang yang kita benci. Kalau kita sudah bisa praktek dengan orang yang kita tidak sukai, orang yang kita benci, dengan tersenyum dan memberikan satu kuntum bunga teratai untuk mereka, berarti Anda sudah satu langkah mempraktekkan Dharma. Ya, saya sering katakan kepada teman-teman dimanapun, baik di Medan, kalau pulang di manapun itu, ketika Anda masuk pintu wihara ini, lepaskan semua 5 kekotoran batin itu. Kebencian, keserakahan, kesombongan, ego. Lepaskan. Masuk dengan murni ke dalam ruangan bakti sala ini.
Sehingga kalau Anda sudah mempraktekkan, melepaskan itu sementara dan masuk dengan murni, dengan siapapun Anda bisa tersenyum, dengan siapapun Anda bisa memberikan sekuntum bunga. Tapi ketika Anda tidak bisa melepas setelah masuk ke dalam wihara ini, bahkan sebelum masuk ada sandal orang yang Anda tidak sukai saja, Anda akan menggerutu, kenapa dia datang lagi. Lihat sandalnya aja tidak suka. Itulah bahayanya seorang atau kekotoran batin, kebencian itu. Lihat sandalnya, lihat mobilnya, bahkan lihat belakang punggungnya saja sudah tidak suka. Kalau kita belajar Dharma, ini harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Pertama sekali pasti sangat sulit. Aduh, saya itu. Tapi dengan kerelaan hati, dengan ketulusan, kita akan belajar Buddha Dharma, melepas itu, kita sapa, kita senyum dengan orang yang memang yang kita tidak suka. Ini pasti akan berkurang. Seperti Anda kaki dan tangan yang terborgol, ketika Anda bisa melakukan senyuman, memberikan sekuntum bunga teratai kepada Anda tidak suka, tangan dan kaki Anda yang terbogor itu akan terlepas, terbebas. Beban yang Anda dalam diri Anda, dalam batin Anda akan hilang, terbebas. Kalau tidak percaya, dipraktekkan. Nah, inilah inti dari Ivo itu. Bukan datang ritual mandikan siram-siram Buddha, tidak. Tapi kita harus tahu filosofi yang kita harus pahami filosofi yang kita lakukan. Karena kita hidup sebagai seorang manusia, itu sudah luar biasa bajiknya, baiknya. Sangat sulit sekali lahir sebagai seorang manusia. Dalam Dharmapada disebutkan bahwa seperti seekor kura-kura buta yang 100 tahun muncul ke permukaan samudra, yang kepalanya masuk dalam satu lingkaran seukuran kepalanya. Bayangkan, kura-kura buta yang muncul 100 tahun sekali, kepalanya muncul dan masuk ke dalam lingkaran. Itulah sulitnya lahir sebagai seorang manusia. Dan sangat sulit bertemu dengan Dharma. Kita sudah lahir jadi manusia, bertemu dengan Dharma, tinggal mempraktekkannya saja. Semoga dengan praktek ini kita bisa menyempurnakan parami-parami kita. Sehingga di kehidupan yang akan datang, penyempurnaan parami, sampai nanti Buddha Maitreya hadir, kita mendengarkan ceramah sutra dari Buddha Maitreya, 2 baris, 3 baris tercerahkan. Kenapa dulu di zaman Buddha banyak sekali biku-biku, banyak sekali siswa-siswa Buddha hanya mendengarkan beberapa bait dari Buddha saja tercerahkan? Karena kehidupan masa lampau paraminya sudah dipupuk, sehingga hanya tercerahkan. Nah, kita juga sekarang punya kesempatan untuk memupuk parami-parami ini, sehingga nanti kehidupan yang akan datang, mudah-mudahan kita sama-sama di sini ketemu sama Buddha Maitreya, dengar ucapan Buddha Maitreya 2 kata, tercerahkan, tercapai pantai seberang. Atau ada yang beraditana, ada yang memang punya niat nienfo terus untuk ke alam Sukawati, ke alam Sifang Sila Secye. Nah, di alam Sifang Sila Secye itu, Sifang Sila Secye itu, alam Sukawati itu, setiap hari mendengarkan Dharma, setiap hari mempraktekkan Dharma, sehingga nanti akan juga tercerahkan dan tidak akan terlahir kembali. Terserah Anda maunya ketemu Buddha Maitreya atau Sifang Sila Secye. Tapi harus sesuai dengan filosofi Ivo tadi, membersihkan diri pelan demi pelan. Jangan berharap nanti mau meninggal baru ngenfo. Ya, sudah napasnya satu-satu baru ingat Amitofo. Sulit. Saya sudah berapa kali ketemu orang sakit masuk ke ruang ICU, ngenfo itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau anak-anaknya, keluarganya memang Buddhis, mungkin di sebelahnya masih bisa ngenfo untuk dia. Kalau nggak bisa. Saya pernah ketemu di Medan dulu, suruh ngomong, dia masih bisa ngomong Amitofo, nggak bisa.
Jadi jangan sepelekan bahwa gampang lah Bante, suruh nanti bawa meninggal, gampang itu. Coba ngomong Amitabh, nggak bisa. Kenapa? Fannau. Kekotoran batin fannau itu menyelubungi. Jadi dia nggak berpikir bagaimana kita. Dia sudah berpikir bagaimana nanti saya mati, bagaimana keluarga saya, bagaimana harta. Dia sudah tidak bisa berpikir secara murni lagi. Fannaunya itu menutupi semuanya. Jadi kalau ada waktu yang suka ninfo, ninfo. Kalau ada waktu suka baca parita, baca parita. Ada suka baca sincing, baca sincing. Ada yang suka tapeco, baca tapeco. Manfaatnya apa? Ada manfaatnya. Ketika Anda baca tapeco, baca sincing, baca parita, mulut Anda, pikiran Anda, perbuatan Anda itu menjaga sila Anda dengan baik. Anda tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Manfaatnya ada. Jadi, mari kita bersama-sama belajar. Semoga bisa sama-sama mempraktekkan dengan bijak ajaran Buddha, mempraktekkan dengan baik Dharma itu, dengan sadar dan bijaksana. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang harus. Ketika orang meminjam pisau untuk memotong buah, kita kasih. Tapi kalau ketika orang meminjam pisau untuk membunuh, jangan kita kasih. Loh Bante, kita kan harus memberi, menolong orang. Tapi lihat dulu dia gunanya untuk apa. Kalau untuk membunuh, ya jangan. Kalau untuk memotong buah, ya silakan. Jadi bijak dalam hal ini. Harus melihat sesuatu dengan bijak dan sadar. Baik, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan dan kita bisa sama-sama melangkah setahun demi setahun. IFO setiap tahun ada dilakukan. Ya, ini sebagai lonceng pengingat kita bahwa apa yang kita lakukan IFO ini, pengguyuran Patima Bodhisattva Siddhartha ini adalah sebagai hal yang bajik, mengurangi atau membersihkan sedikit demi sedikit kekotoran batin kita. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga para Buddha, para Bodhisattva, para pelindung Dharma memberkati Anda kesehatan, umur panjang, kesejahteraan yang berlimpah, serta selalu berbahagia. Sabbesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk bahagia. Tachya Ami Tofo